Anda kembali di Kompas Siang bersama saya Jihan Novita. Saudara Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana membenarkan ada kesalahan teknis yang menyebabkan sejumlah anak diduga keracunan usai menyantap makan bergizi gratis. Usai rapat terbatas bersama Presiden pada Jumat petang, Dadan mengatakan menu ayam yang diduga jadi penyebab keracunan segera ditarik dan diganti telur. Menurut Dadan, 40 anak yang mengalami gejala sudah ditangani dan hari ini telah bersekolah kembali. Kesalahan murni teknis, tidak ada kesengajaan, dan alhamdulillah sudah teratasi karena pada saat dibagikan petugas kami segera menyadari bahwa ada hal yang kurang beres dengan makanan ayam crispy-nya, sehingga sisa yang 2.400-nya segera ditarik, digantikan dengan telur. Kemudian anak yang 40 orang itu langsung ditangani oleh petugas puskesmas dan sudah sembuh. Dan hari ini mereka sudah sekolah lagi dan diberikan pelayanan makan dan didampingi oleh petugas puskesmas makan di sekolah dan normal. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi memastikan pemerintah tengah menyelidiki kasus dugaan keracunan massal yang menimpa 40 anak usai mengkonsumsi makan bergizi gratis di Sukoharjo, Jawa Tengah. Hasan menduga telah terjadi kesalahan teknis pada penyajian makanan untuk 40 anak yang keracunan. Namun untuk memastikan penyebab, Hasan meminta semua pihak untuk menunggu hasil pemeriksaan sampel makanan. Itu kan kalau yang di Sukoharjo sampling makanannya diperiksa dulu. Ya, itu sampling makanannya diperiksa dulu, jadi bisa kita tahu dengan persis penyebabnya apa. Jadi jangan ditebak-tebak. Dari sekian banyak yang dilayani hanya ada 40 anak dan sudah ditangani dengan baik dan mereka sekarang sudah ceria kembali. Dan kita lihatlah, pasti SOP yang akan diperketat. Ya, dari BGN akan melakukan evaluasi supaya tingkat kebersihan, tingkat kehigienisan kemudian jauh lebih bisa ditingkatkan. Yang penting anak-anak itu aman. Sebelumnya, saudara, 40 siswa SD Negeri Dukuh 03 di Sukoharjo keracunan usai menyantap menu makanan bergizi gratis. Menurut Kepala Puskesmas Sukoharjo, para siswa mengaku pusing, mual hingga muntah. Pihak Puskesmas belum bisa memastikan apa yang menjadi penyebab keracunan siswa. Pasalnya, hasil pemeriksaan sampel makanan seperti ayam, sayur, dan makanan lain belum keluar. Saudara Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri ke istana membahas program makan bergizi gratis. Presiden gelisah ingin percepatan program dilakukan. Pemerintah juga menegaskan program ini bukan diambil dari zakat umat. Sejumlah menteri dan kepala lembaga dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke istana kemarin. Di antaranya Kepala Badan Gizi Nasional, Menteri Dalam Negeri, hingga Wakil Menteri Pertanian. Presiden membahas program makan bergizi gratis dan ingin percepatan program dilakukan. Presiden juga meminta agar penerima manfaat pada bulan Agustus sudah mencapai 6 juta orang. Menurut Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, Presiden Prabowo Subianto gelisah memikirkan tambahan anggaran program makan bergizi gratis. Pemerintah berencana menambah anggaran MBG sebesar 100 triliun rupiah. Saat ini, anggaran program MBG disepakati 71 triliun rupiah untuk 15 hingga 17,5 juta penerima. Kenapa Pak Presiden gelisah? Karena banyak anak yang belum mendapatkan. Itu artinya beliau sedang memikirkan untuk mempercepat proses ini sehingga di akhir 2025, 82,9 juta itu bisa segera mendapatkan manfaat. Itu artinya pasti beliau sedang memikirkan tambahan anggaran. Kalau dari hitungan Badan Gizi, kalau tambahan itu terjadi di September, sebetulnya 100 triliun sudah cukup untuk memberi makan 82,9 juta. Tetapi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, Pak Presiden sangat gelisah karena banyak anak yang lapor ke ibunya belum mendapatkan makan dari Pak Prabowo. Jadi beliau itu sangat ingin program ini segera dinikmati oleh seluruh penerima manfaat. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengklaim banyak pemerintah daerah antusias mendukung program makan bergizi gratis ini.
Total partisipasi APBN Pemda di program MBG mencapai 2,3 triliun rupiah. Total APBD tahun 2025 yang siap dikucurkan untuk MBG mencapai 5 triliun rupiah. Meski begitu, keikutsertaan Pemda ini bersifat inisiatif masing-masing, bukan kewajiban. Hingga kini, sebanyak 38 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota bersedia mengalokasikan APBD untuk MBG. Jadi peran daripada Pemda ya, karena Pemda ini banyak yang antusias mendukung program makan bergizi gratis ini ya. Kita tahu bahwa selain untuk meningkatkan kesehatan, tapi juga akan menimbulkan pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah. Kenapa? Karena sudah jelas ada off-takernya, ada pembeli, diserap. Jadi ini bisa mendorong pangan masyarakat, menanam, beternak, dan lain-lain, dibeli. Dan ini akan terjadi economic circular, sehingga daerah-daerah antusias. Nah, kita lihat dari kapasitas daerah, saya sudah melakukan Zoom meeting dengan seluruh sekda-sekda, sebagian sudah mengalokasikan anggaran di APBD-nya. Sebelumnya, muncul polemik setelah Ketua Dewan Perwakilan Daerah DPD, Sultan Bakhtiar Najamuddin, mengusulkan anggaran makan bergizi gratis dibiayai dari dana zakat dan sedekah. Partisipasi masyarakat menjadi opsi yang perlu disiapkan pemerintah. Memang negara pasti di bawah Pak Prabowo, Mas Gibran ini betul-betul ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana. Itu salah satu contoh. Sehingga pemerintah tidak bekerja sendiri dengan anggaran yang ada. Menanggapi usulan itu, Kepala Staf Kepresidenan A.M. Putranto menyatakan wacana makan bergizi gratis didanai dari zakat tidak tepat. Anggaran makan bergizi gratis sebesar 71 triliun rupiah sudah disesuaikan dengan kecukupan program secara bertahap. Ya Pak, ya seperti itu. Ya enggak kan, gunanya zakat itu bukan untuk itu. Karena Presiden sudah berniat baik dengan tulus untuk memberikan terbaik untuk bangsa Indonesia kepada siswa-siswa, pondok pesantren, ibu hamil untuk menyelenggarkan. Dan beliau sudah anggarkan sejumlah 71 triliun itu. Jadi tidak mengambil ke dana yang lain-lain. Beliau sudah betul-betul loh luar biasa. Jadi tidak ada yang bilang ngambil dari mana tadi? Zakat apa? Wah itu sangat memalukan itu ya. Bukan seperti itu kami. Ya. Jadi saya kira itu ya. Terima kasih ya. Program makan bergizi gratis merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo Gibran. Program ini sudah dimulai sejak awal Januari dan pelaksanaannya terus dievaluasi secara menyeluruh. Tim Liputan, Kompas TV.